Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung dengan kami mahasiswa baru tahun 2020 di STK IPB Negeri Jombang, kampus unggulan LL di wilayah 7 di Jawa Timur. Sebelum saya mulai materi selanjutnya tentang pola pengembangan kemahasiswaan, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Banu Wicaksono. Saya adalah Kepala Unit Kemahasiswaan Alumni STK IPB Jombang. Sebelum kita mulai ke pola kembangan, saya yakin mahasiswa semua, calon mahasiswa ini akan mengalami sebuah masa transisi dari sebuah kata siswa menjadi mahasiswa. Tetapi mungkin perlu kita pertimbangkan, perlu kita pahami lagi, atau kita perlu resapi konsekuensi antara perubahan nama siswa menjadi mahasiswa ini. Ada sebuah perubahan yang mendasar tentang hak dan kewajiban yang melekat. Secara definitif, mahasiswa diartikan sebagai seorang yang terdaftar dan sedang menjalani perguruan tinggi di sebuah universitas atau perguruan tinggi, di mana mahasiswa ini tujuan dari pendidikannya adalah mencapai visinya, yaitu mencapai insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Belajar di perguruan tinggi idealnya mencakup beberapa ranah atau bidang. Beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan adalah kegiatan kurikuler yang idealnya sekitar 60-70% kegiatan, kemudian kegiatan co-kurikuler antara 10-20%, dan ekstrakurikuler 20 dengan 30%. Hal ini tentu saja harus diraih dengan seimbang antara kompetensi utama, kompetensi pendukung, penalaran, minat dan bakat, serta pengembangan organisasi haruslah dikembangkan secara proporsional untuk meraih atau menjadi mahasiswa yang cerdas secara komprehensif. Sebelum kita adik-adik semua menjadi mahasiswa, mungkin akan lebih baik jika kita mengulas secara umum ada beberapa jenis mahasiswa kalau kita lihat dari apa yang kita hadapi di sebuah kampus. Yang pertama, tipe mahasiswa yang disebut dengan tipe akademik. Mahasiswa seperti ini biasanya hanya memfokuskan diri pada kegiatan akademik yang cenderung apatis terhadap kegiatan kemahasiswaan. Sehingga mungkin kita kenal istilah mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Nah, mahasiswa seperti ini biasanya hanya berpacu atau berinisiatif dengan studi orientednya. Dia hanya berpikir bahwa kuliah adalah semata-mata kegiatan akademik. Tipe kedua, mahasiswa yang sering kita jumpai di kampus disebut dengan tipe organisatoris. Tipe organisatoris ini biasanya mahasiswa lebih memfokuskan pada kelembagaan, baik organisasi dalam maupun di luar, kondisi sosial yang, tapi mahasiswa seperti ini cenderung tidak memperhatikan atau tidak terlalu fokus kepada kegiatan akademiknya. Salah satu contohnya mahasiswa kura-kura. Kura-kura itu singkatan dari kuliah rapat, sehingga inilah yang kemudian ada sebuah ketidakseimbangan antara akademik, kokurikuler, dan kegiatan pengembangan minat bakat. Tipe ketiga ada yang disebut dengan tipe hedonis. Mahasiswa tipe hedonis ini sebagian besar selalu mengikuti tren yang ada dalam masyarakat, selalu diikuti. Tetapi kekurangannya, kebanyakan mahasiswa dengan tipe hedonis ini cenderung apatis terhadap kegiatan akademik dan kemahasiswaan, sehingga yang dipikirkan adalah tren, mode bahwa saya seorang mahasiswa. Tipe keempat, tipe aktivis mahasiswa. Tipe aktivis ini biasanya dia cenderung imbang antara kegiatan akademik, kemudian mencoba mentransformasikan ilmunya kepada masyarakat, sehingga dengan harapan orang dengan tipe aktivis ini biasanya cenderung menstabilkan atau cenderung memiliki keinginan untuk menstabilkan atau mengaplikasikan keilmuannya dengan dengan skill-skill lain yang harus dibutuhkan dalam menjadi seorang mahasiswa. Ada satu jenis atau tipe mahasiswa lagi yang memang minor tetapi eksis, yaitu mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi ini sebenarnya kalau kita lihat tidak terlalu banyak. Jadi mahasiswa abadi itu mahasiswa yang tidak terlalu mementingkan perkuliahan, bahkan sampai molor sekian semester. Nah, tipe-tipe mahasiswa ini yang memang harusnya teman-teman nanti pahami atau lihat
di kampus yang nanti akan panjenengan tempati untuk belajar. Mahasiswa baru, pada dasarnya mahasiswa itu memiliki beberapa potensi yang sangat luar biasa. Menjadi mahasiswa identik dengan seorang pemikir, identik dengan seorang panutan, tumpuan harapan bangsa, identik dengan orang yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Mahasiswa juga identik dengan intelektualitasnya dan motivasi yang tinggi untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Namun secara umum mahasiswa juga banyak mengalami kendala. Yang pertama, memang secara kuantitatif sedikitnya jumlah mahasiswa yang berminat pada program pengembangan minat dan bakat serta kesejahteraan dan kepedulian sosial. Mahasiswa cenderung lebih care, lebih peduli dengan akademik daripada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengembangkan soft skill. Contoh lain yang bisa kita temukan fenomenanya dalam kehidupan kampus adalah minimnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan siswa yang disebut dengan kegiatan intra, yang dalam hal ini kalau dalam perguruan tinggi disebut dengan organisasi mahasiswa. Masalah berikutnya yang terjadi atau sering kita lihat dalam dunia kampus yaitu terjadi pengotakan mahasiswa di perguruan tinggi. Masuknya pengaruh partai politik, organisasi politik dalam Ormawa yang kemudian warnai dari kehidupan Ormawa tadi. Berikutnya ada juga kebebasan mahasiswa kurang memperhatikan kedudukan fungsi dan kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan kampus. Nah, dari beberapa permasalahan ini sebenarnya kalau kita lihat idealnya, sebenarnya kondisi yang diharapkan dalam sebuah kampus atau menjadi mahasiswa yaitu adalah adanya keseimbangan antara bidang kurikuler dan bidang ekstrakurikuler. Kesadaran mahasiswa sebagai sivitas akademika merasa bertanggung jawab, menjunjung tinggi harkat martabat alma mater, terciptanya iklim dialogis komunikasi kerja yang baik antara perguruan tinggi dan pengurus Ormawa, staf pengajar ataupun dosen. Juga harapannya dengan semakin tingginya partisipasi dan keterlibatan mahasiswa terhadap kegiatan, harapannya adalah prestasi mahasiswa di bidang akademik dan co-kurikuler akan naik atau meningkat. Tentu saja perguruan tinggi di dalam menyiapkan mahasiswanya menjadi sebuah atau seorang mahasiswa yang unggul membutuhkan apa yang disebut dengan pola pengembangan kebijakan atau pola pengembangan kemahasiswaan yang kita kenal dengan Polbang Mawa. Polbang Mawa ini merupakan acuan atau rujukan di dalam membimbing atau mengarahkan mahasiswa di perguruan tinggi untuk mengembangkan kualitas lulusan melalui program-program kemahasiswaan. Mahasiswa baru, teman-teman mahasiswa baru, terkait dengan konsep merdeka belajar yang sekarang ini sedang digulirkan. Kita lihat ada beberapa pola perubahan kebijakan pengembangan kemahasiswaan. Kita tahu bahwa standar nasional perguruan tinggi dari Permendikbud nomor 44 tahun 2015 dirubah menjadi Permendikbud nomor 3 tahun 20, di mana sebenarnya intinya adalah kegiatan kemahasiswaan yang selama ini masuk ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, kemudian di dalam Permendikbud yang baru tergolong atau dimasukkan ke dalam ranah kegiatan kurikuler. Artinya bentuk pembelajaran, kalau kita lihat menurut Permendikbud nomor 44, bentuk pembelajaran dalam ayat tersebut berupa 1 kuliah, 2 responsi tutorial, seminar, praktikum, dan praktek lapangan. Pada Permendikbud atau Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ada tambahan terkait dengan penelitian perancangan. Jadi bentuk pembelajaran juga bisa berupa penelitian, perencanaan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, serta bentuk-bentuk pengabdian lain kepada masyarakat yang biasanya banyak dilakukan oleh teman-teman yang melakukan kegiatan ekstrakurikuler.
Untuk itu, tentu saja menyikapi hal ini dituntut adanya sebuah perubahan peraturan atau perubahan kebijakan terkait dengan rangkaian kebijakan Merdeka Belajar yang harus difokuskan dalam sebuah aturan yang komprehensif untuk mengembangkan potensi mahasiswa secara maksimal. Dalam rangka mengembangkan minat bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler, pendidikan haruslah menyeimbangkan atau mengintegrasikan nilai-nilai kompetensi hard skill dengan soft skill secara terintegrasi sehingga mencapai sebuah kecerdasan yang komprehensif. Untuk itu, kemahasiswaan STK IPK Jombang juga memiliki beberapa strategi. Salah satunya yaitu mengembangkan organisasi kemahasiswaan intrakampus yang sehat, bermutu, dan berdaya saing. Sebagaimana perubahan tadi, visi misi ini memang harus melakukan dengan adanya Merdeka Belajar, kami nanti akan melakukan penataan visi misi, tujuan Ormawa, standarisasi pelayanan kemahasiswaan, rekrutmen, pengembangan SDM sesuai dengan visi Ormawa yang berasas kepada Merdeka Belajar. Kedua, dengan cara mengembangkan penalaran mahasiswa yang kritis, logik, kreatif, dan berdaya saing. Dalam hal ini, setiap Ormawa kita coba ada seorang pendamping atau dosen pendamping yang akan mendampingi mahasiswa di dalam melakukan atau mengembangkan nilai-nilai soft skill yang ada di organisasinya. Harapannya nanti secara umum teman-teman mampu berpartisipasi dalam berbagai event nasional maupun lokal maupun internasional seperti program kreativitas mahasiswa, program mahasiswa berwirausaha, KBMI, banyak lagi yang memang program-program yang ditujukan oleh Belmawa untuk mahasiswa kita. Strategi ketiga yaitu dengan cara mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dan mampu menjawab tantangan di masa depan. Untuk mensukseskan ini, ada berbagai program kegiatan yang sifatnya mendelegasikan atau mengembangkan minat bakat mahasiswa. Kegiatan olahraga melalui PONAS, MTQ, Peksiminas, unjuk gelar kemahasiswaan, pendampingan Ormawa, itu semua kita lakukan dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Kebijakan yang keempat, strategi yang keempat yaitu mengembangkan kesejahteraan mahasiswa. Pengembangan kesejahteraan mahasiswa ini ada dalam beberapa kegiatan, yaitu dengan melengkapi sarana prasarana yang ada di dalam kampus, pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi, bekerja sama dengan instansi lain untuk mendapatkan beasiswa, pelayanan administrasi yang optimal. Itu adalah beberapa cara kita atau cara kami untuk mengembangkan kesejahteraan mahasiswa. Berikutnya kita juga mengembangkan jejaring dengan alumni. Pengembangan jejaring alumni ini dikonsep dengan melakukan sebuah kegiatan yang berupa trace study yang digunakan untuk mengembangkan atau bekerja sama dengan untuk mengembangkan alumni dan lembaga. Harapannya keikutsertaan alumni mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perubahan yang lebih baik terhadap kampus kita ini. Strategi yang keenam adalah mengembangkan soft skill mahasiswa yang berdaya saing. STKIP juga melalui program-program kemahasiswaan melalui aplikasi atribut soft skill dan hard skill juga melakukan beberapa program atau pendampingan terkait dengan program aplikasi dari interpersonal skill dan intrapersonal skill yang kemudian diwujudkan dalam beberapa kegiatan yang memiliki nilai-nilai pengembangan soft skill. Adik-adik mahasiswa, kalau kita lihat mengenai beberapa elemen yang ada di kampus terkait dengan kegiatan intra-kampus di STK IPK Jombang, ada dua model elemen mahasiswa intra-kampus. Yang pertama terkait dengan organisasi tingkat prodi atau yang sering disebut dengan Himpunan Mahasiswa Program Studi. Kita ada 6 prodi, ada HMP Ekonomi, Himpunan Mahasiswa Prodi
Pancasila dan Kewarganegaraan, HMP Himatika, ada HMP Bahasa Indonesia, HMP Bahasa Inggris, dan terakhir adalah HMP Pendidikan Jasmani. Sedangkan ada organisasi yang secara tingkatannya, secara struktur, ada organisasi di tingkat lembaga. Organisasi tingkat lembaga ini beberapa diantaranya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dua badan organisasi ini memang secara organisatoris akan memberikan bantuan, istilahnya melingkupi mahasiswa untuk berlatih organisasi di tingkat lembaga. Selain itu, kami juga memiliki banyak unit kegiatan kemahasiswaan. Ada unit kegiatan UKM Klinik Musik, ada UKM Teater Ingin Contong, UKM Olahraga, UKM Penalaran, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Paduan Suara Gita Kencana, UKM PA atau Pecinta Alam Green Campus, UKM Karawitan Puspita Laras, dan unit kegiatan kerohanian Islam atau yang disingkat dengan UKKI. 10 UKM ini adalah unit kegiatan yang kami kembangkan atau kami kelola di perguruan tinggi. Setelah ini nanti di akhir sesi, teman-teman juga akan mencoba berkenalan dengan kakak-kakak yang ada atau bergelut di minat bakat yang ada di kampus. Nanti akan panjenengan semua akan menemukan profil dari Ormawa di kegiatan hari terakhir. Harapannya dengan adanya keikutsertaan teman-teman ke dalam program-program atau UKM-UKM tersebut, teman-teman mampu mengasah soft skill yang akan diminati atau yang akan digeluti. Teman-teman mahasiswa baru tentu saja menjadi sukses di perguruan tinggi membutuhkan sebuah strategi atau pengembangan dalam beberapa tahapan. Secara umum mungkin masa di semester 1 sampai dengan 2 adalah tahap-tahap adaptasi dari seorang mahasiswa. Semester 1 dan semester 2 nanti panjenengan semua akan mencoba untuk mengembangkan karakter, mengenali potensi diri. Kemudian teman-teman juga harus memiliki atau menemukan kemampuan kerjasama tim. Serta terakhir, panjenengan semua harus mau mengenal organisasi dan kepemimpinan. Tahap kedua, mungkin pada saat teman-teman mencapai semester 3, semester 2, sampai dengan semester 7, ini adalah masa-masa panjenengan untuk mencapai atau meraih yang namanya prestasi. Prestasi ini bisa dicapai dengan beberapa strategi yang antara lain adalah pengembangan potensi penalaran mahasiswa, pengembangan minat dan bakat, dan terakhir adalah pengembangan organisasi. Sedangkan tahap akhir dari sebuah proses mahasiswa antara semester 6 dan semester 8 nanti secara umum agar teman-teman menyiapkan dengan lulusan, teman-teman harus belajar skill yang terkait dengan entrepreneurship atau kewirausahaan, magang kerja, job placement, pendalaman tentang soft skill, dan latihan interview untuk menghadapi seleksi. Sehingga tahapan-tahapan ini tentu saja harus secara bertahap, tidak secara langsung dari semester 1 kemudian ini, tapi ada beberapa tahapan yang harus panjenengan lakukan sehingga program-program panjenengan atau kuliah panjenengan bisa berhasil dengan baik. Sebenarnya kalau kita ketahui banyak sekali program-program kemahasiswaan yang sifatnya komprehensif dan kompetitif, dan ini juga didukung oleh banyaknya program-program dikti yang diluncurkan dari kementerian. Beberapa program-program nanti akan dibahas oleh pemateri berikutnya terkait dengan PKM, LKMM, kemudian ada KBMI, kemudian ada NUDC, ada yang disebut dengan KBMI, Expo KBMI. Apa itu? Itulah denyut nadi dari kegiatan kreativitas mahasiswa atau denyut nadi dari program-program soft skill, pengembangan soft skill mahasiswa. Harapannya kemampuan akademik mampu seimbang dengan kemampuan soft skill atau kemampuan interpersonalnya, sehingga harapannya mahasiswa akan menjadi mahasiswa yang cerdas, komprehensif, serta kompetitif. Harapan kami di akhir kata ini, semoga teman-teman mahasiswa di dalam belajar
6 tahun ke depan atau 4 tahun, mohon maaf, harapan kami di akhir sesi ini semoga 4 tahun ke depan teman-teman mampu merancang dengan baik skenario perkuliahannya. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu menjadikan masa depan kita lebih cemerlang. Ingat, menjadi seorang mahasiswa harus cerdas secara komprehensif. Akademik tidak segalanya. Akademik hanya sebatas penguasaan terhadap hard skill yang memang harus dikuasai, tapi kemampuan soft skill lah yang kemudian akan memberikan Anda kesuksesan. Akhir kata, semoga kegiatan PKKMB nanti bisa terlaksana dengan baik, teman-teman bisa mengenali atau memahami bagaimana pola-pola kehidupan yang ada di kampus. Akhir kata, mari kita wujudkan mahasiswa S3 PGRI Jombang menjadi mahasiswa yang cerdas dan komprehensif. Terima kasih, salam mahasiswa.